Anda melihat ini rupanya pemerintah Indonesia ceritanya Iran terus untuk supaya rakyat teralihkan dari dolar 16.900 ini. Ini sih udah pasti tembus 20.000 tembus ini, Pak. Ya, kita lihat nanti bulan-bulan Maret April, Pak. Oh, mau udah Kalau kayak sampai jangan sampai kalau 100.000. sampai 19.000 selesai udah, Pak. Tamat Jangan udah. sampai 100.000. Apalagi ini redenominasi udah keluar ini. Oh, itu dampak psikologis loh itu. Sekarang ini belum masuk ke Iran. Tadi saya baca ada ancaman daripada negara-negara Arab Saudi dan beberapa. Kenapa hari ini ya? Kalau kamu main skak ya, main chess, catur, kamu ya. kan harus kasih ini kan kuda-kuda semua harus di ini kan. Kita nggak bisa langsung nyerang. Soalnya apa? Mereka itu punya nuklir. Kalau si Ayatollah ini agak gila, he just push the button and then what? Efeknya dunia kena radiasi loh. Jangan main-main loh. Itu aja yang ditakutin. Amerika mah menyerang anytime. Tapi harus di strategi. Jadi kesempatan dia untuk nge-push buttonnya itu harus di ini ke satu. Soalnya dia udah berjanji akan menyerang semua fasilitas Amerika dan semua fasilitas Israel. Jadi semua ini strategi harus dipasang dulu nih si keliling dia ini. Ke satu carrier Amerika udah di perairan. Terus kedua, markas Amerika itu harus dipasang ini apa namanya itu, yang itu misal itu, ya kan harus dipasang itu semua. Begitu ada drone, ada misal attack bisa dilawan. Itu sih kalau menurut saya. Nah, itu kan perlu waktu. Nah kalau waktunya udah tepat, ya seperti maling aja waktu kita di Venezuela, nggak usah ngomong langsung masuk habis. Itu Kalau aja. pertanyaan orang pertanyaan lagi opini, apakah benar dia punya senjata nuklir? No. Dia punya itu atau cuman apa ya, opini apa namanya? Kan ada beberapa pengamat mengatakan dia itu kan sudah perlu, ada, sudah dihancurkan. Enggak, itu kan perlu dites. Nah, selama perang 12 hari, tempo hari, dia ngirim-ngirim rudal ke Israel kan nggak ada sasaran. Cuma ngirim-ngirim doang. Begitu ada yang landing juga eksplosifnya kan nggak gitu besar, ledakannya kan nggak gitu besar. Jadi kita tahu lah kok dia punya quality, weapon quality kan dia bisa. Nah tadi reporter Indonesia bilang Iran berdikari bikin pesawat sendiri. Pesawat apa yang bikin Nggak bisa, rongsokan. Ini kasih ompong dulu nih, kasih ompong dulu nih, kasih ompong. Kasih ompong. Kasih ompong. Ompong. Nah ya, ini lagi. Ya, tes suara Pak Paul. Sorry, tadi saya ke Papel dulu sebentar. Ya, merdu, mantap ini. Ini gimana nih 16.900 kita bahas apa ini hari ini Pak Paul? Iya, mau bahas apa ini? Udah game over, mau dia bahas apa lagi? Indonesia nya udah 16.900 ini. Iya, kalau ini sudah nggak bisa ngomong. Cuman selama 20 tahun nih. Ada anomali yang agak aneh sih sebetulnya. Di pasar modal sekarang ini IHSG naik terus sampai hari ini kan. Tapi di sisi yang lain, dolar kita ini, rupiah kita ini melemah terus. Ini ada nanti bahaya nanti nih Pak. Saya bilang ini. Itu kan cuman apa namanya, seperti booster aja sih. Purbaya itu kan bikin orang jualan aja. Itu nanti tiba-tiba jeblok, hati-hati yang main saham-saham itu cepet-cepet. Karena udah naik, udah untung, udah lah cut loss aja. Karena nanti bisa tiba-tiba jeblok, jeblok-jebloknya itu. Nah itu Pak, sementara kalau kita lihat dari sektor real, pertumbuhan kita itu angkanya nggak jelas gitu ya. Katanya 5%, tapi coba kalau dilihat di pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota, itu toko-tokonya banyak yang tutup Pak. Ya, jangankan begitu. Halo, ini saya putus apa Pak Ompong putus? Lemes dah. Si Ompong Pak yang Ompong ya, Ompong yang putus ya. Ompong. Ya, tes suara Pak. Oke, sip, dah masuk. Iya, jadi toko-toko pada tutup tadi, toko-toko tutup.
Sampai toko-toko pada tutup, itu kemudian juga pertumbuhan ekonomi nggak ada, ya pengangguran, kemudian investasi makin turun. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah Konoha itu adalah sekarang ini mereka bermain dengan angka-angka, merekayasa angka-angka, data-data, tapi data-data ini tidak sesuai dengan realitas di lapangan, Pak Paul. Itu yang terjadi. Yang penting asal rakyat merasa aman, merasa senang, tapi sebetulnya tapi kita sebagai rakyat itu misalnya, kita tahu kan, uang kita sekarang itu susah, kemudian orang-orang juga susah cari makan, itu kan udah ketahuan. Tapi ini sekarang direkayasa dengan data-data yang kelihatannya wah gitu. Di satu sisi, Prabowo banyak mengangkat menteri-menteri yang tidak kompeten, hanya karena balas budi dan balas jasa aja. Nggak mampu itu mengatasi permasalahan ekonomi dan yang lain-lainnya lah, politik, hukum, dan sebagainya. Jadi, nggak heran, kalau saya lebih percaya dengan pergerakan nilai rupiah ini, Pak, daripada dengan IHSG ini. Setuju. Saya jauh lebih percaya dengan itu. Setuju. Dari awal kita udah bahas ya itu dulu ya. Ini Purbaya ini, aduh, ini orang sebenarnya mantep ya sebenarnya ya, tapi dia tuh nggak bisa. Itu nanti aja deh kalau kita baca Iran ya, tapi ini kita buat anyway aja ya, 16.900 ini ya, supaya Anda melihat, ini rupanya pemerintah Indonesia ceritanya Iran terus untuk supaya rakyat teralihkan dari dolar 16.900 ini. Ini sih udah pasti tembus 20.000 tembus ini, Pak. Ya, kita lihat nanti bulan-bulan Maret April, Pak. Oh, mau udah Kalau sampai jangan sampai 100.000. Kalau sampai 19.000 selesai udah, Pak. Tamat Jangan udah. sampai 100.000. Apalagi ini redenominasi udah keluar ini. Oh, itu dampak psikologis loh itu. Iya, dampak psikologis benar, Pak, kalau udah gitu. Jadi udah nggak ada lagi orang artinya kerja, nggak ada gunanya lagi, Pak Paul, kalau dengan uang seperti ini. Jadi artinya uang kita bisa gaji 5 juta jadi 5.000. ya itu dia makanya. Kita kembali ke Orde Lama, Pak. Ke zaman Ya. Sanering, zamannya Soekarno dulu. Ya, guntingan Intinya ya. cuma itu aja sih, Pak. Mau ilmu, mau omongan semanis apa dipakai menutupinya, intinya kalau namanya ini ya sama dengan apa yang terjadi pada Orde Ya, Lama dulu, zaman 1000 Soekarno jadi dulu. satu, zaman Soekarno. 1000 Tapi jadi satu. gini Ompong, tapi kalau banyak orang Indonesia bilang, gua nggak mau trading with dollar, I wanna trade with RMB. Kalau bisnis dia dealing with RMB kan aman-aman aja sih, kan bener nggak? Iya, tapi siapa sih yang berani, Pak? Bagaimanapun suka atau nggak suka, kalau orang trading pakai dolar, ya in God we trust itu ya, itu siapa yang berani, Pak? Tetap dolar nggak akan tergoyahkan kalau menurut saya sih, Pak. Sementara Sulit. belum lah. Untuk 10-15 tahun kan- ini masih belum. Kan banyak orang yang benci Amerika, benci dolar. Dan pakai kripto nih, misalnya Pak Andi, pakai kripto deh ngomong deh. Sekarang kan Ya, transaksi senjata pakai kripto. kripto kan. Kripto tapi tetap base-nya di mana? Europe ya, Eropa ya. Kripto tuh biasanya di mana? Saya malah nggak kepikir tuh. Biasanya yang Eropa. pakai kripto itu Eropa, Pak. Itu Iya, orang-orang Rusia biasanya bayar gaji karyawannya dengan kripto. Orang-orang Rusia lah, biasanya mereka pakai kripto. Nggak tahu, mungkin karena ada masalah pengaruh sanksi ekonomi atau apalah ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang pemiliknya Ini sahamnya malah itu bilangnya Amerika nih. Rusia Kripto ya? mereka takut sama si Putin, Bentar. dimonitor sama Putin. Iya ya. Pakai kripto kan bebas dia. Leluasa Dia kan? bebas. Oh, Jadi bukan, tangkap mereka. salah. Pusat kripto. Salah. Tadi itu udah base itu sistemnya tadi. Base itu base sistemnya. Di mana ini? Semua di mana-mana nih dibilang nih. Saya itu nggak menguasai kripto segala macam ya. Kurang. Swiss, Crypto Valley-nya di Swiss. Cina tidak resmi. Kalau yang Jepang keluarin apa yang Jepang keluarin kemarin ya? Bitcoin ya? Yang punya Jepang apa? Lupa saya. Saya juga kurang ini kalau yang Jepang punya, Pak. Jepang punya Kurang yang paham keluarin juga. Bitcoin atau ini ya?
yang nemukan itu loh, yang pertama kali menambang itu, memberikan ide itu, saya lupa itu ya. Dulu kita bahas ya, saya lupa semua. Oke, ini gimana jadi mau berapa minggu nih, Ompong, Iran? Ini hitungannya nggak minggu, Pak. Harusnya hitungannya hari. Kalau udah hitungan, 400. kalau misalkan kita hitungannya minggu, udah terlambat, momentumnya sudah hilang. Kalau Amerika mau melakukan intervensi, oke lah, intervensi ada 3 bentuk. Pertama dia bisa melalui sanksi ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, dia melakukan serangan cyber atau perang cyber untuk melemahkan militernya Iran, ya. Yang ketiga, baru dia melakukan operasi militer, tapi juga bukan berarti operasi militer itu menginvasi atau menduduki Iran. Paling-paling Amerika akan melakukan operasi militer terbatas, ya, menggunakan serangan udara, dan ada mungkin sedikit banyak menggunakan operasi pasukan khusus kayak Delta Force, ya. Kalau misalkan memungkinkan untuk menangkap ya komandannya Garda Revolusi atau pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan rakyat Iran gitu ya. Paling itu 3 kemungkinan gitu ya. Tetapi ini juga kembali lagi Pak Paul, operasi ataupun bantuan yang akan segera datang yang dijanjikan. I think back. I think it's more than 2. I think it's got 3 employer number with 3 different. Ayo lo, apa maning ke? Lanjut, Ompong. Oke. Nah, cuman begini Pak Paul, kembali lagi, Amerika hanya bisa membantu, tetapi yang menentukan nasib Iran itu adalah rakyat Iran sendiri. Kalau misalkan tentara reguler Iran, kita tahu kan Iran kan punya 2 kekuatan. Satu tentara regulernya, yang kedua itu IRGC atau pasukan pengawal revolusi yang setia dan loyal kepada para mullah ini. Sebenarnya tentara regulernya itu sekitar 600-700 ribu yang reguler ya, tambah cadangan. Kemudian IRGC itu ada sekitar 200 ribu lah, hampir 1 juta militernya Iran sebenarnya totalnya. Nah, kalau misalkan tentara Iran ini, yang reguler ini tidak berpihak kepada rakyat, takut gitu ya untuk melawan IRGC dan para mullah ini, ya tidak akan ada terjadi perubahan Pak Paul. Nah, itu dia. Kalau memang mau, ya mereka harus berubah, harus berani gitu. Karena makanya saya bilang kemarin 2 hari yang lalu kan, siapa yang akan memulai duluan ini? Ya. Nah, kelihatannya yang sudah memulai ini adalah para mullah ini. Mereka melakukan eksekusi terhadap ya angka yang resmi 4.000. Tapi kalau angka versi aktivis itu 12.000 sudah Pak Paul yang sudah tewas dari seluruh negeri gitu ya. Ya, angka dari pemerintah ya sekitar 400-500. Nah, tapi kalau misalkan Amerika bantulah dengan serangan militer, tapi tentara Iran itu tidak mau mengambil alih dan berpihak pada rakyat, ya tidak akan terjadi perubahan sistem, tetap aja kembali kepada sistem, tetap aja yang akan menang ini adalah Ali Khamenei dan para mullah yang ini, yang kejam-kejam ini Pak Paul, dan yang korup ini. Jadi kuncinya sekarang Amerika itu masih ngelihat anginnya bagaimana ini. Kira-kira kalau Amerika masuk, militer Iran itu akan berpihak kepada rakyat apa tidak? Itu pertimbangannya sebetulnya. Makanya serangan ini pertama Amerika juga butuh waktu persiapan, kemudian juga dia harus melihat situasi yang akan terjadi ke depan gitu. Kalau misalkan tidak ada pergerakan dari dalam dari rakyat Iran sendiri untuk melawan pemerintahannya yang zalim ini, ya tidak akan ada terjadi perubahan Pak Paul. Itu yang sekarang lagi ditunggu gitu. Iya, Jadi betul. Memang bukan yang tadi ya si ini Arab atau Indonesia bilang karena dicegal sama negara-negara Arab. Saya kira enggak. Memang persiapannya harus matang. Kalau enggak nanti kejadian kayak Irak. Udah kejadian Irak, Amerika nggak mau ngulangin lagi. Karena menjadi beban kan. Betul, kejadian di Irak dan kejadian di Libya Pak. Ada 2 tempat. Libya juga. Jadi tanpa adanya plan, jadi yang sebenarnya yang sulit itu bukanlah menyerang. Saya kira begitu Amerika melakukan serangan udara, jadi 2-3 hari kabur semua nih lari Pak. Saya kira lari ketakutan. Cuman setelah itu post attack-nya itu mau apa terus kan? Nah, itu dia Pak Paul. Itu yang jadi persoalan. Yang secara geopolitik itu nanti ke depannya bagaimana? Nah, ini yang masih sulit ya. Kita belum tahu karena memang Pahlavi ini memang dia tokoh ya dianggap
hanya cuman dia yang jadi pemersatu bangsa Iran sekarang ini, Pak Paul. Ya. Nggak ada yang lain gitu. Tetapi Pahlavi tidak punya pengalaman memimpin, itu yang pertama. Yang kedua, Pahlavi juga tidak punya dukungan politik dari dalam negeri, karena selama ini sistem politik di Iran itu kan dikuasai oleh rezim para mullah ini, kan gitu. Ya. Nah, oleh Artinya Dewan Mullah dia ini, punya pengaruh, tapi dia tidak punya skill, ya. skill dia nggak punya, kekuatan dukungan politik dia nggak punya, tapi dia punya karisma. Ya karisma aja dia, betul, cocok itu. Mereka tadi hanya Karisma bisa pemersatu. transisi doang. Kalau diterusin ya mati dia tengah jalan dibunuh. Iya, satu, cuman begini Pak, ada kelebihan dia ini. Sekarang begini, Amerika dan Eropa hanya percaya sama dia kalau mau bantuan ekonomi dan segala macam nanti Pak Paul. Sama yang lain nggak percaya gitu. Kuncinya itu bagi rakyat Iran itu kalau mau merubah nasibnya memang tetap kembali kepada Pahlavi yang istilahnya itu apa ya, jaminannya dia lah gitu terhadap dunia internasional. Apalagi kan sudah lama kena sanksi juga kan, sanksi ekonomi. Ya. Kalau misalkan bukan Pahlavi ya nggak bisa Pak Paul, sulit gitu. Nah, tapi Pahlavi pasti akan banyak musuhnya dan banyak orang yang akan berusaha bunuh dia ketika dia nanti pulang ke Iran. Itu udah pasti Pak. Terutama anasir-anasir dari revolusi IRGC 1979 ini kan gitu ya. Pasti mereka akan berusaha untuk melenyapkan dia. Tapi orang seperti Pahlavi sebetulnya sama Pak Paul. Kalau saya pikir kalau dia kan hidupnya sudah tenang di Amerika ya, punya warga negara Amerika. Kalau dia nggak kasihan ataupun dia menyayangi rakyatnya, ngapain dia balik-balik capek-capek ke Iran, Pak? Cari masalah gitu ya, udah di posisi nyaman gitu. Nah, itu karena dia mencintai bangsanya. Nah itu nggak bisa dibeli loh Pak. Perasaan sama kayak Pak Paul sendiri lah, Pak Iya. Paul sekarang. Iya. Pak Paul udah di sana, udah warga negara Belanda. Tapi kan Pak Paul masih memperhatikan Konoha ini kan gitu. Ini itu contohnya film Sergio ini ya, ada yang namanya Sergio ini ya. Sergio ini kan akhirnya dia dibunuh kan, dibunuh di Irak kan. Dia kan yang ngurusin Timor Leste kan, dia berhasil ngurusin Timor Leste. Terus pasca Saddam Hussein, dia urusin tuh. Dia kan orang dari PBB yang ngurusin untuk caretaker sementara, membantu pemulihan. Malah dia dibunuh di Irak. Ini film ini ya, bagus ini ya film ini ya. Cuma alurnya rada lambat ya, saya cuman kalau senang sejarah, senang ini ya, nonton ini bagus banget ini, Sergio judulnya ya. Rekomen ya. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan boleh, ya, Pak. ya. Sergio ini ya, yang belum pernah nonton ini bagus ya, rekomen ya. Rekomen. Sayang alurnya rada lambat. Nah itu ya. Dia akhirnya matinya di Irak, orang ini matinya di Irak. Sama, nanti Iran juga bisa kacau, bisa berantakan kalau Amerika buru-buru nyerang. Tadi benar, ya. Iya, justru sekarang yang dipikirkan oleh Trump itu pasca daripada serangan Amerika itu bagaimana planning untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Iran ke depannya. Karena ya kita lihat ya, Amerika juga sudah pernah coba di Afghanistan untuk meningkatkan kesejahteraan Afghanistan, tetapi Afghanistannya nggak bisa diangkat, Pak. Ya, nggak bisa diangkat. Memang mentalitasnya memang begitu. Jadi sekitar 80% wilayah di Afghanistan itu memang dikuasai oleh Taliban, terutama di daerah pedesaan. 20% kota-kota besarnya yang diduduki oleh Amerika gitu ya. Tapi akhirnya karena Amerika melihat sudah nggak mungkin lagi mengangkat derajatnya Afghanistan ini, dia tinggalin Pak. Bukan dia kalah perang, dia tinggalin, ngapain buang duit di situ kan gitu ya. Tanpa ada hasil, nggak ada mineral, nggak ada minyak, nggak ada apapun di Afghanistan. Nah di Iran ini sebetulnya kalau Amerika mau katakanlah investasi ekonomi, politik dan sebagainya, bisa sebetulnya bisa, tapi ya memang rezimnya harus berganti kembali kepada rezim pemerintahan sekuler seperti tahun 1970-an ketika masih dipimpin oleh Shah Iran, baru bisa dijamin maju. Tetapi kalau masih banyak ante-antenya garda revolusi atau para mullah ini, saya nggak yakin ini bakalan bisa maju Irannya. Kenapa? Pasti akan selalu ada hambatan gitu ya. Kita lihatlah, itu kan ciri umum yang berlaku di semua negara, Pak, yang diduduki oleh ideologi teokrasi ini, kan gitu kira-kira Pak Paul. Nah, jadi kedepannya bagaimana? Ya paling Shah Iran ini kalaupun dia naik, dia akan menjadi tokoh simbol, raja, tapi dia
nggak ini dia hanya membentuk transisi pemerintahan yang baru yang demokratis. Tetapi itu juga jangan salah, rezim para mula ini bisa saja menyusupkan orang-orangnya di dalam gitu kan. Mereka kan biasa menyusup kemana-mana gitu. Nah itu bisa terjadi Pak Paul. Jadi memang panjang prosesnya untuk Iran ini ke depannya, baik proses politik, proses hukumnya kembali ke hukum yang universal, kemudian juga proses pembangunan ekonominya paling sulit. Meskipun Iran punya banyak minyak, tetapi banyak tambang minyak maupun rig yang mereka punya itu sudah tidak lagi berfungsi seperti ketika di zaman Shah Iran dulu ya. Karena embargo dari Barat terlalu tua, nggak bisa lain-lainnya. permajaan, betul, nggak bisa permajaan. Ini sama kasusnya Iran ini dengan Venezuela. Venezuela itu kan rignya yang bikin dulu perusahaan-perusahaan Amerika juga Pak Paul, tapi kan dirampas sama Chavez. Itu dia. Bodoh memang. Ini yang tadi si omong cerita tadi tuh, ini negara-negara Arab berusaha mencegah itu ya. Nih, ntar ya, negara-negara Arab berusaha mencegah. Kita cek ya.